Kirana Vetrani selalu percaya bahwa keluarga adalah tempat pulang paling aman di dunia. Sejak kecil, ia tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya, Vedarsha Vetrani, membangun perusahaan tekstil keluarga bukan hanya demi keuntungan, tetapi demi warisan moral, kerja keras, integritas, dan rasa saling menjaga. Keyakinan itu bertahan cukup lama, sampai kemudian kenyataan menunjukkan bahwa akar yang tampak kokoh bisa retak tanpa suara. Kirana lahir sebagai anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya, Ishana, 2 tahun lebih tua dan sejak kecil selalu menjadi pusat perhatian keluarga karena sifatnya yang berani tampil dan cepat mengambil alih percakapan. Sementara Kirana memiliki karakter yang lebih tenang, tekun, dan cenderung menyelesaikan sesuatu dari balik layar. 2 sifat yang berbeda ini pada mulanya saling melengkapi, tetapi lama-kelamaan menciptakan perbedaan yang semakin lebar. Ketertarikan Kirana pada dunia tekstil muncul sejak remaja. Ia sering menghabiskan waktu di gudang lama perusahaan, mengamati kain-kain yang belum diproses, membongkar mesin tenun tua, dan menulis ide-ide kecil di buku catatannya. Tidak banyak yang memperhatikan kecuali ayahnya, yang sesekali menepuk bahunya dan berkata, "Teruskan rasa ingin tahumu. Perusahaan ini butuh darah baru." Ishana, di sisi lain, lebih menyukai panggung. Ia memilih berkuliah di bidang bisnis dan pemasaran, serta terbiasa tampil dalam rapat-rapat penting bersama mitra besar. Ia menempati posisi yang terlihat, sementara Kirana masuk ke laboratorium perusahaan sebagai asisten peneliti magang, posisi kecil yang tidak diberi perhatian media. Tidak ada yang salah dengan itu. Hingga suatu hari sebuah peluang besar terbuka, dan justru menjadi awal dari keretakan keluarga mereka. Saat masih berusia 24 tahun, Kirana menghabiskan hampir seluruh waktunya di laboratorium uji. Ia bereksperimen dengan serat alam dan sintetis, mencari kombinasi yang lebih kuat, lebih fleksibel, namun tetap ramah lingkungan. Ia bekerja larut malam, sering tertidur di meja, dan berkali-kali menolak ajakan teman untuk sekadar melepas penat. Semua itu karena ia yakin bahwa ia sedang berada di jalur yang tepat. Keyakinan itu terbukti ketika ia menemukan formula yang kemudian dinamakan serat genesa, sebuah bahan tekstil dengan daya tahan tinggi namun tetap ringan, cocok untuk pakaian olahraga, perlengkapan luar ruangan, dan bahkan keperluan medis. Saat Kirana mengajukan presentasi resminya ke rapat dewan internal perusahaan, ruangan itu sunyi. Beberapa petinggi tak menyangka inovasi sebesar itu muncul dari anak bungsu yang selama ini dianggap hanya membantu di lab. Ayahnya tampak bangga, namun ekspresi Ishana samar. Ada senyum, tetapi bukan yang hangat, lebih seperti senyum yang berusaha menutupi rasa terancam. Beberapa bulan berikutnya, serat genesa meledak di pasar. Permintaan meningkat drastis, investor berdatangan, dan nama perusahaan keluarga Vetrani melambung tinggi di media. Namun di balik gemerlap itu, Kirana mulai merasakan sesuatu berubah. Semakin hari semakin jelas, namanya mulai menghilang dari berbagai dokumen internal. Awalnya hanya pada brosur perusahaan, lalu pada proposal kerjasama. Puncaknya, namanya tidak tercantum sebagai penemu utama dalam dokumen paten awal yang diajukan tim legal atas instruksi Ishana. Ketika Kirana mencoba membicarakannya, kakaknya selalu menjawab dengan enteng, "Ini demi citra perusahaan. Nama kita satu, jadi tak masalah siapa yang ditulis." Tapi nada bicara dan sorot mata Ishana justru mengisyaratkan kepemilikan penuh, seolah serat genesa adalah hasil kerjanya sendiri. Kirana menahan diri selama bertahun-tahun, meyakini bahwa perbaikan bisa dilakukan. Namun kenyataan berkata lain. Betapapun ia berusaha memperjuangkan posisinya secara profesional, langkah-langkah yang dilakukan Ishana selalu lebih cepat. Dokumen-dokumen yang seharusnya mencantumkan kontribusi Kirana disusun ulang. Tanda tangan Kirana muncul dalam persetujuan proyek yang tidak pernah ia ketahui. Bahkan laporan internal memuat narasi bahwa Ishanalah yang memimpin pengembangan serat genesa. Saat Kirana mengonfrontasi ayahnya, pria itu tampak bingung.
Ia mengaku tidak tahu ada manipulasi seperti itu dan berjanji akan menyelidiki. Namun umur ayahnya tidak panjang. Beberapa bulan setelahnya, ia jatuh sakit. Dan ketika Kirana sempat membaca beberapa berkas yang ditemukan di kamar kerja ayahnya, ia kaget mengetahui wasiat sementara, yang dulu pernah menyebut namanya, tiba-tiba diperbarui. Dalam versi terakhir, nama Kirana tidak ada sama sekali. Ayahnya berada dalam kondisi lemah, dan Kirana bingung apakah dokumen itu dibuat atas kesadaran penuh atau tidak. Tapi sebelum ia bisa menanyakannya, ayahnya meninggal. Dan sejak saat itu, semuanya berubah lebih cepat, lebih kelam. Kejadian paling memalukan bagi Kirana terjadi setahun setelah ayahnya meninggal. Ada pembayaran proyek yang seharusnya menjadi hak Kirana, cek senilai 45 juta rupiah hasil konsultasinya untuk sebuah perusahaan startup tekstil independen. Ia pergi ke bank untuk mencairkannya. Tanpa ia tahu, Isyana sudah datang lebih dulu, entah bagaimana mendapatkan informasi tentang cek itu. Ketika Kirana berdiri di depan teller, hendak memberikan identitas, Isyana menerobos masuk, merampas cek dari tangannya, dan merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil. "Uang ini tidak berhak kamu ambil," teriak Isyana, suaranya menggema di ruangan yang hening. "Kamu sudah cukup menyusahkan perusahaan." Para nasabah menatap, teller terkejut, dan Kirana hanya berdiri mematung, jantungnya seperti diremas. Ia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Yang bisa ia lakukan hanya menahan air mata yang hampir jatuh. Saat itu, harga diri Kirana tidak hanya retak. Ia hancur. Ia pergi dari bank dengan tangan gemetar. Bukan hanya karena ceknya hilang, tetapi karena ia menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Kakaknya bukan sekadar iri atau ambisius. Ia mampu melakukan apapun demi menghapus Kirana dari setiap aspek kehidupan profesional. Dan sepertinya ia akan terus melakukannya. Malam itu, Kirana membereskan sebagian barangnya dan meninggalkan rumah keluarga. Tidak ada perpisahan, tidak ada kata penjelasan. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia menumpang di indekos kecil dekat pusat kota, jauh dari kemewahan yang dulu ia kenal. Ia tidak tahu masa depannya akan seperti apa, tapi ia tahu ia tidak bisa bertahan jika tetap berada di bawah bayang-bayang Isyana. Dalam kesendirian itulah, Kirana membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia akan mulai dari nol, membangun dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun, sambil secara diam-diam mengumpulkan setiap bukti pemalsuan, manipulasi, dan penipuan yang dilakukan Isyana. Tidak lagi demi balas dendam, tetapi demi kebenaran, demi dirinya sendiri, dan demi nama yang telah dirampas darinya. Dan itulah awal dari perjalanan panjang Kirana Vetrani, perjalanan menuju kehancuran, kebangkitan, dan keadilan yang akhirnya terungkap di panggung paling terang. Kirana Vetrani memulai hidup barunya bukan dengan keyakinan penuh, melainkan dengan kelelahan yang menumpuk, fisik maupun batin. Hari-hari pertama di indekos sempit itu ia habiskan dalam diam. Kamar berukuran 3x4 meter itu bahkan tak memiliki meja kerja yang layak. Hanya ada kasur tipis, lemari kecil, dan jendela yang langsung menghadap tembok bangunan sebelah. Suasana itu membuat dunia terasa sempit, tetapi justru disitulah Kirana mulai menemukan kembali dirinya. Uang yang ia bawa tidak banyak. Tabungannya sempat dibekukan oleh internal perusahaan keluarga setelah Isyana menandatangani dokumen, dengan tanda tangan yang diduga dipalsukan, yang menyatakan bahwa Kirana telah mengambil dana penelitian tanpa izin. Tuduhan itu tidak pernah sampai ke ranah hukum, tapi cukup untuk membuat bank menahan akses terhadap rekening yang terkait dengan perusahaan. Jadi Kirana mengandalkan penghasilan kecil dari proyek-proyek freelance yang ia dapatkan dari kontak-kontak lama di komunitas riset tekstil. Ia menawarkan jasa konsultasi teknis untuk startup kecil dan mahasiswa yang butuh bimbingan dalam penelitian serat. Upahnya tidak besar, tetapi cukup untuk makan dan membayar sewa kos. Ia bekerja dengan laptop yang sudah mulai lemot, sementara buku catatannya yang paling ia sayangi, yang berisi sketsa awal serat Genesa,
masih tersimpan rapi dalam kotak kecil di bawah ranjang. Sesekali ia membuka halaman-halaman itu, bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk mengingat bahwa ia pernah menciptakan sesuatu yang bernilai, terlepas dari bagaimana dunia memperlakukannya. Namun setiap kali melihat logo perusahaan keluarganya di berita, Kirana merasakan campuran getir dan sedih. Serat Ganesha mendominasi industri tekstil, sementara namanya tidak disebutkan sama sekali. Semua prestasi itu diklaim oleh inovasi tim R&D yang dipimpin Isyana Vetrani. Kirana tahu dunia luar tidak akan pernah tahu siapa penemu sebenarnya, kecuali ia sendiri melakukan sesuatu. Kirana tidak memulai proses ini dengan rencana besar. Ia hanya mengumpulkan potongan-potongan kecil yang ia temukan secara bertahap. Setiap dokumen yang pernah dikirim lewat email, setiap catatan rapat yang ia miliki, bahkan foto-foto lama di laboratorium menjadi petunjuk. Ia membeli hard drive murah dan mulai menyusun folder-folder paten original, bukti pemalsuan, dokumen tanpa persetujuan, email internal. Folder-folder ini menjadi semacam peta menuju kebenaran yang selama ini dikaburkan. Salah satu bukti paling awal yang ia temukan adalah salinan digital paten awal serat Ganesha. Pada versi pertama, namanya tercantum sebagai penemu utama. Namun pada versi kedua, yang sudah disahkan, namanya hilang. Tanda tangan persetujuan yang muncul bahkan bukan miliknya. Garisnya terlalu kaku dan struktur huruf terlalu rapi, tidak seperti tulisan Kirana yang cenderung condong ke kanan. Kirana mencetak kedua dokumen itu dan menyimpannya dalam map bening. Ia menatapnya lama-lama sambil menggenggam pensil, menuliskan tanggal serta catatan kecil di bagian bawah. Ini permulaan. Pada masa-masa itu, Kirana menyadari bahwa teman sejati tidak sebanyak yang ia kira. Ketika ia berada di puncak kejayaan perusahaan keluarga, banyak orang mendekat. Tetapi ketika ia dijatuhkan dan hilang dari peredaran, sebagian besar menghilang tanpa kabar. Hanya ada beberapa yang masih berhubungan. Salah satunya, Reisha, mantan rekan lab yang kini bekerja di perusahaan riset independen. Reisha diam-diam mengirim beberapa dokumen yang ia temukan semasa bekerja dulu, termasuk draft awal presentasi serat Ganesha yang memuat coretan tangan Kirana. Namun Reisha memperingatkan, "Aku harus hati-hati, Kirana. Isyana sekarang punya pengaruh besar. Orang-orang takut kehilangan pekerjaan kalau terlihat mendekat padamu." Kirana memahami itu. Ia tidak memaksa siapapun. Namun kesendirian yang berkepanjangan membuat ia semakin kuat. Sunyi menjadi ruang untuk berpikir lebih jernih. Setahun berlalu. Kirana masih hidup sederhana, tetapi keahliannya membuat beberapa startup tekstil mulai mempercayainya sebagai konsultan tetap. Ia membantu mereka mengembangkan serat unik, analisis kekuatan kain, dan metode pewarnaan ramah lingkungan. Dalam setiap proyek, ia menggunakan nama alias agar tidak menarik perhatian perusahaan keluarganya. Sudah cukup kerepotan ketika dulu salah satu startup menyebut Kirana sebagai mantan penemu serat Ganesha di postingan Instagram mereka. Postingan yang kemudian hilang beberapa jam setelahnya, diduga karena tekanan dari pihak perusahaan. Namun justru dari proyek-proyek kecil inilah Kirana mulai mendapat undangan dari kalangan kreator dan peneliti tekstil internasional. Ia selalu menolak tampil dengan wajah atau nama, tetapi reputasinya sebagai konsultan anonim yang jenius mulai menyebar. Hingga suatu malam, sebuah email masuk. "Kami mengundang Anda sebagai salah satu sponsor anonim untuk acara gala mode terbesar di Asia tahun depan. Kami percaya kontribusi Anda pada perkembangan teknologi tekstil sangat signifikan dan layak diapresiasi." Kirana membaca undangan itu berkali-kali. Tanggal acara masih jauh, hampir 10 bulan ke depan. Tapi satu hal langsung terlintas di pikirannya. Ini bisa menjadi panggung. Panggung paling terang yang pernah ia miliki. Namun untuk sampai ke sana, ia membutuhkan lebih dari sekadar undangan. Ia membutuhkan bukti yang tidak bisa disangkal siapapun, including Isyana. Kirana mulai melakukan pendekatan ke mantan karyawan yang dulu ikut dalam tim penelitian. Tidak semua mau berbicara.
Ada yang takut, ada yang memilih diam, ada pula yang pura-pura tidak mengenalnya. Namun ada satu orang yang akhirnya membuka pintu. Ardhan, analis kualitas yang dulu bekerja langsung di bawah Kirana. Ardhan mengajak Kirana bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari pusat bisnis. Suaranya pelan, tetapi tegas. Aku tahu apa yang dilakukan Isyana dan dua orang manajer legal itu, katanya. Aku punya beberapa salinan rekaman rapat internal. Juga file suara ketika Isyana memerintahkan penghapusan namamu dari dokumen paten. Kirana hampir tidak percaya. Jantungnya berdetak cepat, tetapi ia tetap berusaha terlihat tenang. Aku tidak bisa menyerahkannya sekarang, lanjut Ardhan. Tapi aku akan mengirim sedikit demi sedikit. Kamu harus hati-hati. Mereka tidak akan diam kalau tahu kamu sedang bergerak. Itulah titik balik yang Kirana tunggu-tunggu. Di tangan Ardhan, tersembunyi salah satu kunci yang bisa membuka kebohongan terbesar dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, Kirana pulang dengan langkah yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidak berjalan sendirian. Di kamar kecilnya, ia duduk di depan laptop, membuka folder-folder bukti yang sudah ia kumpulkan, lalu menambahkan nama baru rekaman suara. Ia menutup laptop pelan dan menatap jendela kecil yang menghadap tembok. Meski pemandangannya tak berubah, hatinya berubah. Kegelapan tidak lagi hanya menelan, tapi juga memberi ruang untuk menyusun kekuatan. Di malam itu, Kirana berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku ingin mengambil kembali apa yang milikku. Dan untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa ia mampu melakukannya. Waktu berjalan cepat, tetapi bagi Kirana setiap hari terasa seperti perjalanan panjang yang menuntut ketekunan dan kesabaran. Ia tidak hanya bekerja untuk bertahan hidup, ia sedang membangun sebuah senjata yang bentuknya bukan pisau atau peluru, melainkan kebenaran yang selama ini direnggut darinya. Semua itu dilakukan dalam senyap, di antara jadwal konsultasi, riset kecil-kecilan, dan kerja serabutan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya akan menjadi bagian dari hidupnya. 6 minggu setelah pertemuannya dengan Ardhan, sebuah perangkat USB kecil tiba melalui jasa kurir tanpa nama. Tidak ada pesan tambahan, tidak ada pengirim tertera, hanya sebuah amplop coklat dan isi yang sangat ringan. Begitu Kirana memasukkannya ke laptop, ia menemukan satu folder dengan 2 file audio. Ia menekan tombol play. Suara pertama yang terdengar adalah suara Isyana. Tekanannya tegas, nadanya tinggi, persis seperti yang selalu digunakan ketika ia ingin memastikan semua orang menurut. Nama Kirana harus dihapus. Tidak ada diskusi. Semua dokumen revisi besok sudah diserahkan ke legal. Kalian tinggal tanda tangani. Lalu terdengar suara salah satu manajer legal. Tapi tanda tangan persetujuan paten sudah berbeda dengan dokumen lama. Bu, kalau suatu hari dia. Isyana memotong dengan suara dingin. Aku bilang hapus. Perusahaan ini punya satu pemimpin, dan aku tidak ingin nama lain mengotori inovasi yang kita bangun. Jika dia keberatan, biarkan dia mencoba menuntut. Tidak ada yang akan memihak seseorang yang bahkan keluarganya sendiri tidak mendukungnya. Kirana menutup mulut dengan tangan saat mendengarnya. Napasnya tercekat. Ia tahu kakaknya tega, tapi ia tidak pernah membayangkan mendengarnya secara gamblang seperti itu, tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. File kedua adalah rekaman rapat kecil, kemungkinan dilakukan di ruang tertutup. Paten revisi akan menunjukkan Anda sebagai pemimpin inovasi serat Genesa, Bu Isyana, ucap seseorang. Pastikan catatan lab lama dimusnahkan, jawab Isyana. Tidak boleh ada jejak yang mengarah pada Kirana. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang bisa dilakukan pisau manapun. Kirana menutup laptop, memejamkan mata, dan membiarkan keheningan membantu menenangkan diri. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Ia hanya merasa semakin mantap. Rekaman itu lebih dari sekadar bukti. Itu adalah pengakuan dari mulut pelaku utama.
Dan untuk pertama kalinya sejak ia terusir dari perusahaan, Kirana merasakan rasa lega kecil. Seakan beban yang selama ini ia pikul mulai memiliki bentuk yang bisa ia lawan. Selama 6 bulan berikutnya, Kirana mengalihkan sebagian besar waktunya untuk memperdalam kompetensinya sebagai peneliti independen. Ia mulai mengembangkan serat baru yang ia sebut sementara sebagai proyek Aera, meski belum membuka detailnya kepada siapapun. Tujuannya sederhana, ketika waktunya tiba, ia tidak hanya ingin mengungkap kebenaran masa lalu, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih mampu menciptakan inovasi baru, bahkan lebih maju daripada serat Genesa. Ia mengerjakannya di ruang sempit, menggunakan peralatan seadanya, memanfaatkan printer 3D pinjaman dari sebuah komunitas riset kecil, serta menguji kekuatan serat dengan alat manual. Metode ini jauh dari fasilitas laboratorium perusahaan keluarganya yang dulu lengkap dan canggih, tetapi Kirana tidak peduli. Keterbatasan membuatnya semakin ulet. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan kopi instan, dan mulai bekerja. Setiap malam ia menuliskan kemajuan kecil. Struktur komposit, respons serat pada suhu tinggi, elastisitas, dan tingkat biodegradasi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penghargaan, tidak ada pujian. Hanya kesunyian. Namun kesunyian itulah yang membentuk Kirana menjadi seseorang yang berbeda, lebih kuat daripada sebelumnya. Suatu sore, saat Kirana sedang menelusuri arsip publik di perpustakaan kota untuk mencari dokumen hukum lama, ia bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia sangka. Kirana kecil dalam versi lain, seorang mahasiswi yang terlihat kebingungan memegang tumpukan jurnal. Gadis itu mendekatinya dengan ragu. "Maaf, Mbak, ini bukan tidak sopan. Tapi saya pernah membaca tulisan teknis Mbak tentang studi serat untuk startup Lunilab. Apa benar Mbak yang menulisnya?" Kirana sempat terdiam. Ia lupa bahwa beberapa karyanya sudah dipublikasikan tanpa nama lengkap, tetapi tetap menyisakan jejak gaya penulisan khasnya. "Iya," jawab Kirana akhirnya. Gadis itu tersenyum lebar. "Saya terinspirasi sekali. Saya sedang meneliti tentang komposit serat alami untuk skripsi. Boleh saya minta sedikit saran?" Percakapan itu berlangsung hampir 2 jam. Ketika gadis itu pergi, ia menunduk hormat dan berkata lirih, "Terima kasih banyak, Mbak." Suara perempuan dalam riset tekstil jarang terdengar. "Saya senang bertemu orang seperti Mbak." Kirana menatap kepergiannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kalimat terakhir gadis itu terngiang cukup lama. Suara perempuan jarang terdengar. Sebelumnya, kata-kata itu terasa menyakitkan. Kini, kata-kata itu memberi Kirana tujuan yang lebih besar. Sementara Kirana membangun kekuatannya secara diam-diam, dunia di luar bergerak cepat. Isyana semakin sering muncul di media, menjadi wajah utama perusahaan, menghadiri konferensi, menerima penghargaan internasional, bahkan berbicara soal kesetaraan perempuan di industri teknologi tekstil. Ironi itu tidak hilang dari mata siapapun yang mengetahui kebenaran, meski jumlah mereka sedikit. Dalam beberapa wawancara, Isyana menggambarkan dirinya sebagai sosok visioner di balik serat Genesa. Ia berbicara seakan-akan seluruh proses kreatif berasal dari dirinya. Ia menunjukkan catatan-catatan lab, yang sebenarnya sebagian adalah hasil curian. Ada satu wawancara yang membuat Kirana menghentikan video sebelum selesai, karena rasanya terlalu menyakitkan. "Serat Genesa," kata Isyana dengan angkuh, "adalah mimpi saya sejak masih kuliah. Saya sudah merencanakan struktur dasarnya jauh sebelum perusahaan memulai riset." Kirana mengepalkan tangannya. Ia tahu kebohongan itu akan segera runtuh, tetapi mendengarnya secara terang-terangan tetap membuat dadanya perih. Diam-diam, Kirana mulai menemukan sekutu. Ardhan bukan satu-satunya yang berani membantu. Beberapa mantan karyawan yang dulu keluar karena tekanan Isyana mulai menghubungi Kirana secara pribadi. Ada yang mengirimkan dokumen lama, ada yang memberikan kesaksian tertulis mengenai peran Kirana dalam pengembangan serat Genesa.
Yang paling mengejutkan adalah email dari salah satu anggota dewan perusahaan yang sudah pensiun, Pak Darmawan, seorang pria yang tenang namun jujur. Saya tidak bisa berbicara di depan umum, tetapi saya tahu siapa yang sebenarnya menemukan serat Genesa. Jika suatu hari Anda membutuhkan pernyataan tertulis, saya bersedia. Email itu membuat lutut Kirana hampir lemas. Ia tidak menyangka seseorang dari lingkaran teratas perusahaan masih memihak pada kebenaran. Satu persatu, potongan kecil itu mulai membentuk gambaran besar. Tidak sempurna, belum cukup kuat, tetapi sudah lebih dari sekadar harapan. Ini mulai menjadi kenyataan. 8 bulan menuju acara gala mode terbesar di Asia, panitia kembali mengirim pembaruan. Kami telah menyiapkan ruang presentasi khusus bagi para sponsor anonim untuk menampilkan teknologi tekstil terbaru. Jika Anda memutuskan untuk tampil secara publik, mohon kabari kami paling lambat 3 minggu sebelum acara. Kirana menatap email itu lama sekali. Ia tahu apa artinya. Jika ia memilih tampil, seluruh dunia mode dan industri tekstil akan melihatnya. Ini bukan hanya panggung untuk unjuk karya. Ini panggung untuk mengungkap kebohongan yang menutup hidupnya selama bertahun-tahun. Tetapi keputusan itu tidak mudah. Risiko besar menantinya. Isyana tidak akan tinggal diam. Perusahaan bisa mencoba menuntut. Media bisa memutarbalikkan narasi. Karyawan-karyawan yang dulu membencinya bisa menyerang balik. Namun, Kirana bukan lagi Kirana yang dulu, yang takut, yang menggantungkan hidup pada validasi keluarga, yang diam ketika diinjak. Ia kini memiliki bukti, jaringan, dan kekuatan dalam dirinya. Sebelum menutup laptop, Kirana menuliskan satu kalimat pendek dalam buku catatan lamanya. Malam gala akan menjadi hari kebenaran. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu dimulai, ia percaya bahwa kemenangan bukan lagi sesuatu yang mustahil. Hari gala mode terbesar di Asia tinggal 3 bulan lagi ketika Kirana memutuskan bahwa ia tidak akan bersembunyi lagi. Keputusan itu tidak muncul dalam satu momen dramatis, melainkan tumbuh dari banyak hari panjang, banyak malam tanpa tidur, banyak pengalaman yang menguatkan, dan banyak luka yang perlahan berubah menjadi keberanian. Ia tahu bahwa ketika ia memilih untuk tampil, ia tidak hanya akan menghadapi kakaknya. Ia akan menghadapi seluruh sistem yang selama bertahun-tahun menghapus suaranya. Namun, ia tidak lagi merasa sendirian. Dan itu membuat segalanya berbeda. Langkah pertama yang Kirana lakukan adalah menyusun ulang seluruh bukti dengan struktur yang jelas, seperti penyelidik yang mempersiapkan kasus besar untuk pengadilan. Di meja kecil kosannya, ia membuat peta besar menggunakan kertas manila, menempelkan potongan dokumen dengan jarum warna-warni. Rekaman suara yang mengungkap perintah penghapusan namanya. Draft paten asli dengan nama Kirana sebagai penemu utama. Dokumen revisi dengan tanda tangan palsu. Email internal yang menunjukkan Kirana sebagai pemimpin riset sebelum semuanya diambil alih. Kesaksian tertulis dari mantan karyawan. Pernyataan resmi Pak Darmawan yang ia terima sebulan sebelum acara. Kirana menyusun semuanya di file digital dengan urutan logis, lengkap dengan metadata waktu dan lokasi. File itu ia enkripsi dan cadangkan di 4 tempat berbeda: laptop, hard drive, USB, dan penyimpanan awan anonim. Ia tidak bisa mengambil risiko kehilangan bukti yang telah ia kumpulkan selama 2 tahun terakhir. 2 bulan sebelum acara, Kirana menghubungi seorang pengacara independen bernama Marceline. Seorang perempuan muda yang dikenal tegas dan tak mudah diintimidasi. Ia memperlihatkan sebagian bukti kepadanya dan menjelaskan apa yang ia rencanakan. Marceline menyimak dengan serius lalu berkata, "Kalau kamu ingin ini dilakukan dengan cara yang sah dan bersih, kamu sudah berada di jalur yang tepat. Bukti yang kamu pegang kuat. Sangat kuat. Jika kamu berani tampil di panggung itu, aku akan memastikan kamu terlindungi secara hukum." Kirana merasa napasnya lebih lega. Marceline menjadi kontak darurat, sekaligus penasehat hukum yang akan mengatur segalanya jika perlawanan dari perusahaan keluarga muncul. Tak hanya itu,
Reisha dan Ardhan menjadi tim kecil yang membantu Kirana merapikan presentasi teknis mengenai serat Genesa dan perkembangan teknologi tekstil terbaru, including proyek AERA, yang Kirana rahasiakan selama ini. Mereka bekerja seperti kelompok bawah tanah yang mempersiapkan misi penting. Di ruang kecil itu, Kirana tidak lagi merasa seperti orang yang terusir. Ia merasa seperti pemimpin. Seminggu sebelum batas waktu konfirmasi gala, Kirana akhirnya menyelesaikan versi final proyek AERA, serat generasi baru dengan fleksibilitas tinggi, ketahanan panas yang lebih baik, dan bahan dasar yang 80% dapat terurai. Ia mengemas sampelnya dengan hati-hati. Gulungan kecil serat berwarna putih perak dengan tekstur halus. Hasilnya jauh melampaui serat Genesa dalam beberapa parameter. Ini akan membungkam siapapun yang mengatakan bahwa kamu hanya sekali beruntung, kata Ardhan ketika mencoba menarik serat itu. Isyana tidak siap menghadapi ini. Kirana tersenyum tipis. Baginya, proyek AERA bukan hanya senjata, tapi bukti bahwa kreativitasnya tidak bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh pengkhianatan terburuk sekalipun. Panitia gala memberi tenggat waktu sampai pukul 23.59 untuk para sponsor anonim yang ingin tampil. Kirana menunggu sampai pukul 23.10. Ia membaca ulang email konfirmasi itu berulang kali. Jari telunjuknya mengambang di atas tombol send. Ia sempat ragu. Jika ia tampil, hidupnya akan berubah total. Tidak ada jalan kembali. Jika ia tidak tampil, ia akan terus berada dalam bayang-bayang, menyimpan kebenaran yang hanya ia sendiri tahu. Dada Kirana berdebar. Ia teringat masa kecilnya, saat ayahnya berkata, "Jangan takut pada cahaya, Kirana. Kau lahir untuk menciptakan sesuatu yang dilihat orang." Ia juga teringat tatapan Isyana di depan teller bank, saat merobek cek miliknya tanpa rasa malu sedikit pun. Ia teringat air mata yang dulu ia tahan. Terhina, terlempar, terhapus. Dan ia teringat semua orang yang telah membantunya bangun dari kehancuran. Pada pukul 23.14, Kirana akhirnya menekan tombol send. Konfirmasi itu terkirim. Panggung telah menunggu. Tidak ada lagi bayang-bayang. Persiapan menuju gala semakin intens. Panitia mengirimkan jadwal teknis, koordinasi panggung, dan detail keamanan untuk para presenter. Kirana memilih tampil menggunakan nama asli, keputusan yang membuat panitia terkejut, karena sebelumnya ia dikenal sebagai sponsor anonim. Kirana diminta melakukan latihan teknis 1 hari sebelum acara. Ia datang dengan mengenakan masker dan hoodie besar, menghindari tatapan orang untuk menghindari kemungkinan pencuri berita mengenalinya. Setiap staf panitia memperlakukannya dengan sopan, seolah mereka sudah tahu bahwa ia adalah salah satu fokus utama acara. Namun berita tentang kehadiran, sponsor misterius yang akan mengungkap teknologi baru, mulai bocor ke publik. Media mulai menebak-nebak identitasnya. Beberapa blog mode berspekulasi bahwa itu mungkin investor besar atau rumah mode dari Eropa. Tidak ada yang menyangka itu Kirana. Bahkan Isyana pun tidak tahu, belum. 2 hari sebelum acara, Kirana menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Aku dengar kamu akan hadir di gala. Jangan lakukan hal bodoh." Pesan itu singkat, namun tegang. Kirana tahu itu dari Isyana. Nada pesannya terlalu khas. Namun ia tidak membalas. Ia tidak perlu memberi penjelasan kepada seseorang yang telah menghapus hidupnya. Beberapa jam kemudian, pesan kedua masuk. "Kirana, kamu tidak akan menang. Kamu tidak punya bukti apapun." Kirana tersenyum kecil. Bukti bukan hanya ia miliki, tetapi sudah diamankan di berbagai tempat. Ia tidak takut pesan ancaman itu. Sebaliknya, ia merasa itu pertanda bahwa apa yang ia lakukan benar-benar mengganggu sistem yang selama ini menindasnya. Malam sebelum gala, Kirana tidak tidur. Bukan karena cemas, tetapi karena terlalu banyak pikiran yang mengalir. Ia membuka map berisi dokumen fisik untuk terakhir kalinya, merapikannya dengan hati-hati. Ia mengecek presentasi,
menguji video rekaman suara yang akan ditampilkan, dan memeriksa semua cadangan data. Ketika ia melihat proyek Aera di meja, ia merasa bangga. Ia menyentuh serat itu dengan lembut, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku sampai di sini bukan karena mereka menjatuhkanku, tapi karena aku bangkit." Pukul 3 pagi, Kirana akhirnya memejamkan mata selama 1 jam sebelum matahari terbit. Besok adalah hari besar. Hari di mana ia bukan lagi perempuan yang dihapus, melainkan perempuan yang menghadirkan kebenaran di panggung yang menelanjangi kebohongan. Besok, tirai akan terbuka. Dan dunia akan melihat siapa Kirana Vetrani sebenarnya. Hari gala akhirnya tiba. Gedung megah tempat acara diselenggarakan berubah menjadi lautan cahaya. Lampu sorot menari di antara dekorasi futuristik yang memadukan kecanggihan teknologi dan elegansi mode. Para tamu mengenakan busana terbaik mereka, para jurnalis berkumpul memenuhi area registrasi, dan fotografer tak henti memotret para selebritas serta tokoh industri yang datang. Namun di balik segala kemewahan itu, ada satu sosok yang datang dengan langkah tenang, tanpa sorotan kamera, tanpa pengawal, tanpa keramaian. Kirana Vetrani. Ia mengenakan pakaian sederhana namun anggun, gaun panjang berwarna hitam matte dengan potongan minimalis, tanpa perhiasan mencolok. Rambutnya dikepang ke belakang, wajahnya tenang namun tegas. Tidak ada yang mengenalinya, tidak ada yang memikirkan bahwa perempuan itu memegang kebenaran yang akan mengubah sejarah industri tekstil malam itu. Di dalam tas kecilnya, bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama 2 tahun tersimpan rapi, bersama sampel proyek Aera dan USB berisi rekaman suara. Malam itu, Kirana bukan hanya hadir. Ia siap bertempur. Di sisi lain gedung, sebuah mobil mewah berhenti. Isyana keluar dengan balutan gaun glamor berhiaskan batu permata, disambut kilatan kamera. Ia berjalan dengan percaya diri, melempar senyum ke arah wartawan, dan berbicara sedikit tentang visi masa depan Serat Genesa. Ia tidak tahu apa yang menunggunya. Namun, ketika Isyana melihat nama Kirana Vetrani tertera dalam daftar presentasi utama, yang ditampilkan di layar besar lobi, langkahnya terpaku. Wajahnya memucat. Beberapa tamu melirik, bingung dengan perubahan ekspresi mendadak itu. Namun sebelum ada yang bertanya, Isyana memaksa dirinya tersenyum dan berjalan ke area VIP. Tetapi dari sorot matanya, jelas ia panik. Ia tidak menyangka Kirana akan tampil di panggung ini. Apalagi sebagai sponsor resmi. Isyana berpikir Kirana masih hidup tersembunyi, masih takut, masih terpuruk. Ia salah besar. Acara dimulai dengan peragaan busana dari desainer internasional. Musik mengalun megah, model-model melenggang di atas panggung, tamu-tamu bertepuk tangan. Semua tampak normal. Namun di balik panggung, Kirana berdiri memegang pointer laser kecil, memperhatikan layar presentasi besar yang sebentar lagi akan menampilkan namanya. "Apakah Anda siap, Bu Kirana?" tanya salah satu panitia. Kirana mengangguk. "Saya siap." Perutnya sempat mual, tapi tidak karena ketakutan, melainkan karena momen ini terlalu besar, terlalu penting. Bertahun-tahun ia dijatuhkan, dihapus, dilecehkan, dan kini ia berdiri di balik dinding tipis yang memisahkan dirinya dari dunia yang selama ini meragukannya. Ketika nama Kirana Vetrani muncul di layar panggung sebagai presenter berikutnya, seluruh ruangan seketika hening. Ada gelombang bisikan menyapu auditorium. Siapa? Namanya familiar? Bukannya itu nama penemu Serat Genesa dulu? Aku kira dia sudah keluar dari industri. Isyana yang duduk di baris VIP langsung memegangi sandaran kursinya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya tegang. Panggung menanti. Lampu menyorot panggung. Musik berhenti. Dan Kirana melangkah ke depan. Ia berdiri tegak, menghadap ratusan tamu, puluhan kamera, dan seluruh mata yang tidak berkedip. Banyak orang tidak mengenalinya, karena wajahnya selama ini jarang muncul di media. Namun nama itu, nama yang selama ini sengaja dihapus,
masih tersisa dalam ingatan beberapa tokoh lama di industri. Ketika Kirana mulai berbicara, suaranya tenang namun jelas. Selamat malam. Nama saya Kirana Vetrani, peneliti tekstil yang selama bertahun-tahun bekerja di balik layar. Isyana tersentak, matanya melebar. Kirana melanjutkan. Malam ini, saya hadir bukan hanya untuk memperkenalkan inovasi terbaru saya, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran yang selama bertahun-tahun ditutup-tutupi. Ruangan langsung berubah sunyi tebal. Slide pertama muncul di layar. Foto Kirana muda di dalam laboratorium, sedang menguji tekstur serat dengan alat sederhana. Banyak tamu bergumam pelan. Ini adalah perjalanan awal serat Genesa. Saya memulai penelitian ini dengan dana internal perusahaan keluarga kami pada usia 24 tahun. Selama 3 tahun, saya memimpin riset, mencatat hasil uji, dan menyempurnakan formulanya. Slide berikutnya menampilkan draft paten asli, dengan nama Kirana tertera jelas sebagai penemu utama. Beberapa jurnalis langsung bangkit berdiri, mengambil foto layar. Kirana menatap penonton lalu berkata, namun dokumen ini tidak pernah dipublikasikan. Karena setelah ayah saya meninggal, terjadi manipulasi. Slide berubah ke draft paten revisi, tanpa nama Kirana. Nama saya dihapus. Sorakan kecil terdengar dari beberapa tamu. Isyana terlihat memucat semakin parah. Kirana menampilkan perbandingan tanda tangan. Ini tanda tangan saya, katanya sambil menunjuk versi asli. Dan ini tanda tangan yang muncul dalam persetujuan dokumen baru. Garis dan lengkungannya berbeda jauh. Bahkan dari kejauhan pun bisa terlihat pemalsuan yang amat jelas. Beberapa sponsor internasional mulai berbisik cepat, sebagian terlihat marah, sebagian lagi terkejut. Seorang tamu melontarkan komentar lirih namun terdengar, ini pelanggaran etika berat. Inilah momen yang Kirana tahu akan mengguncang ruangan. Ia menatap para tamu sebelum berkata, dan ini adalah bukti nyata manipulasi tersebut. Begitu ia menekan tombol play, suara Isyana terdengar lantang di seluruh auditorium. Nama Kirana harus dihapus. Tidak ada diskusi. Penonton terperangah. Rekaman itu terus berlanjut. Setiap kata menghantam keras reputasi yang selama ini dibangun Isyana. Pastikan catatan lab lama dimusnahkan. Tidak boleh ada jejak yang mengarah pada Kirana. Beberapa tamu menutup mulutnya, beberapa lainnya langsung menatap ke arah Isyana. Wajah Isyana hancur, panik, marah, takut, semuanya campur aduk. Ia mencoba berdiri, mungkin ingin menghentikan acara, tetapi panitia keamanan menghampirinya untuk mencegah gangguan. Isyana tidak pernah terlihat sekecil itu dalam hidupnya. Kirana menampilkan kesaksian dari mantan karyawan, foto catatan lab, email internal, dan deklarasi resmi dari Pak Darmawan. Setiap lembar bukti seperti batu yang meruntuhkan pilar reputasi Isyana. Kirana tidak menaikkan suara, tidak menangis, dan tidak menuduh secara emosional. Ia hanya menyampaikan fakta. Dan fakta lebih tajam daripada kemarahan. Proyek Aera, penutup yang membungkam segalanya. Setelah semua bukti disampaikan, Kirana berkata, dan bagi yang meragukan kemampuan saya sebagai peneliti karena nama saya dihapus, saya ingin menunjukkan sesuatu. Ia mengambil gulungan kecil dari meja, sampel proyek Aera. Ini inovasi terbaru saya. Serat dengan elastisitas tinggi, ketahanan panas yang lebih baik dari serat Genesa, dan ramah lingkungan. Ia menarik serat itu di depan kamera. Serat itu tidak putus meski ditarik kuat. Ruangan kembali bergemuruh. Seorang jurnalis berbisik, ini terobosan, perempuan yang mereka singkirkan ternyata masih selangkah di depan. Kirana menatap para tamu, menutup presentasinya dengan kalimat yang membuat banyak orang merinding. Saya bukan di sini untuk menghancurkan siapapun. Saya di sini untuk mengambil kembali suara saya. Tepuk tangan pecah. Bukan tepuk tangan sopan khas gala, tapi tepuk tangan yang keras, panjang, dan tulus.
Seperti penghormatan pada seseorang yang akhirnya berdiri setelah lama dijatuhkan. Dalam hitungan jam, berita tentang pengungkapan Kirana menyebar ke seluruh internet. Media besar menayangkan ulang rekaman suara tersebut. Sponsor internasional mendesak audit internal. Dewan perusahaan mengadakan rapat darurat. Keesokan paginya, diumumkan bahwa Isyana dibekukan dari jabatannya. Audit forensik dokumen dimulai. Polisi mempertimbangkan penyelidikan atas dugaan pemalsuan dan penipuan. Sponsor-sponsor besar menarik dukungan sampai kasus diselesaikan. Reputasi Isyana hancur seketika, lebih cepat daripada ia menghapus nama Kirana dulu. Ia mencoba memberi pernyataan pada media, tapi suaranya tidak didengar lagi. Kebohongan tidak bisa menutupi bukti. Sementara itu, Kirana menerima puluhan undangan. Permintaan wawancara dari media teknis internasional. Kerja sama riset dari universitas terkemuka. Penawaran pendanaan untuk proyek AERA. Ajakan bergabung dengan Dewan Teknologi Tekstil Asia. Namun satu keputusan yang paling membuat publik mengapresiasinya adalah ketika ia mengumumkan pendirian program beasiswa dan mentoring Ganesha Women in Tech Fashion. Program yang menyediakan beasiswa penuh untuk perempuan muda di bidang teknologi tekstil. Laboratorium riset mini untuk inovasi mandiri. Mentoring langsung dari Kirana dan timnya. Perlindungan legal bagi inovator perempuan agar tidak mengalami apa yang ia alami. Dalam konferensi pers kecil, Kirana berkata, "Tidak ada lagi perempuan yang suaranya dihapus. Tidak ada lagi inovasi yang dicuri." Dunia melihatnya bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemimpin baru. Beberapa bulan kemudian, serat Ganesha secara resmi dicatat ulang dengan nama Kirana sebagai penemu utama. Proyek AERA mendapatkan pendanaan besar dan mulai diproduksi skala pilot. Program beasiswa berjalan dengan baik. Dan Kirana, untuk pertama kalinya dalam hidup, tidak hidup dalam bayang-bayang siapapun. Ia berdiri di balkon kantornya yang baru, memandangi matahari sore yang jatuh perlahan di atas kota. Angin sepoi menggerakkan rambutnya. Ia tersenyum, senyum tenang yang datang dari seseorang yang telah melewati badai paling gelap, tetapi tetap memilih berjalan maju. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang dihapus. Ia adalah perempuan yang menghadirkan kebenaran. Perempuan yang tidak tunduk. Perempuan yang membangun kembali hidupnya dari serpihan. Perempuan yang kini dihormati, bukan karena gelar atau warisan, tetapi karena keberanian. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Suara yang pernah dicoba untuk dibungkam, kini bergema lebih keras daripada siapapun dapat bayangkan. Dapat bayangkan. Dapat bayangkan. Dapat bayangkan.